Shalom adik-adik, apa kabarnya pada pagi hari ini? Pada sehat dan semangat semua kan? Sudah pada siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini? Tapi sebelum itu kakak-kakak mau ngingetin adik-adik nih, supaya adik-adik kalau keluar rumah atau sedang tidak bersama mama, papa, ataupun saudara, adik-adik ingat harus memakai masker. Adik-adik harus pakai masker ya kalau keluar-keluar supaya kita bisa menjaga kesehatan kita. Oke? Nah, sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk memujikan satu pujian, yaitu terima kasih Tuhan. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan sampai di detik seperti sekarang ini. Oke? Kita mau memujikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang lagi ya adik-adik dengan sikap berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan, adakan syukur bagimu setiap hari ini. Tuhan, adakan syukur bagimu. Adik-adik kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di kerajaan surga, Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kasih karunia yang Kau berikan di dalam kehidupan kami sampai saat ini, Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama datang memuji, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Kami ingin mempersembahkan suara kami yang terbaik, hati kami yang terbaik untuk Engkau, Tuhan. Biarlah segala perilaku kami memuliakan nama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik semua pada sehat kan? Jangan lupa kita harus tetap mencuci tangan supaya virus-virusnya nggak masuk, supaya tubuh kita terjaga dari virus-virusnya. Nah, sekarang Kak Jenny mau tanya, adik-adik tahu nggak siapa yang memelihara burung-burung di udara dan bunga-bunga di padang? Tahu nggak? Iya, betul sekali, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan memelihara burung-burung di udara, juga bunga-bunga di padang. Jadi kelihatannya sangat bagus.
Maka dari itu kita nggak perlu khawatir, Tuhan Yesus pasti juga memelihara kita karena kita anak-anaknya. Yuk sekarang Kak Jenny mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur pada Tuhan, kita mau pujikan, jangan kamu khawatir. Adik-adik, kita udah memuji Tuhan nih, kita udah sama-sama menyanyi untuk Tuhan, sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami ini mau nanya sama adik-adik, selama masa pandemi ini, adik-adik udah menyempatkan waktu belum untuk berolahraga atau berjemur? Kalau belum, ya adik-adik mulai sekarang kita biasain ya untuk setiap pagi untuk kita berjemur, kita berolahraga. Olahraganya yang ringan-ringan aja untuk sekedar pemanasan, karena itu baik banget untuk menjaga imun kita. Dan sebentar kita mau memujikan satu pujian lagi, kita pujikan Jalan Serta Yesus.
semangat nih, mantap semuanya. Adik-adik udah jalan Spice, gimana? Senang kan? Senang pastinya, karena adik-adik saat kita bersama Tuhan, kita akan merasa senang, kita merasa damai sejahtera. Adik-adik, sekarang Kak Sally mau ingetin nih buat kalian semua, untuk jangan lupa jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan sehat ya. Sekarang Kak Sally mau ajak kalian untuk memuji nama Tuhan dengan semangat lagi, dengan pujikan baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik semua, selamat pagi semuanya. Adik-adik sudah bersukacita lewat puji-pujian tadi ya. Adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Nah kali ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Putri mau tunjukin kegiatan Kak Putri hari ini. Karena Kak Putri senggang, jadi Kak Putri mau berencana menanam benih cabai, supaya nanti cabenya dapat bertumbuh dan berbuah adik-adik. Adik-adik mau tahu caranya? Yuk kita lihat ya. Yuk. Nah, karena cabai itu mudah tumbuh adik-adik, maka cabai itu hanya dibutuhkan benihnya itu berupa biji nih adik-adik, biji cabai. Nah, biji cabai ini hanya ditaburkan di tanah, nanti dia akan tumbuh sendiri adik-adik. Ya makanya karena saking mudahnya, makanya Kak Putri mau tanam nih cabai. Yuk kita mau lihat yuk caranya. Ya Putri mau tanam karena tanahnya sudah subur ya adik-adik. Makanya Kak Putri mau tabur di sini aja. Oke. Ya cukup. Nah, tapi kok cabenya, benih cabenya kok ada yang jatuh ke batu ya? Waduh, wah ada juga yang jatuh ke semak-semak. Wah, tapi ada juga sih yang jatuh di tanah sih. Waduh, gimana ya? Menurut adik-adik, bisa tumbuh nggak ya? Kak Putri jadi inget nih, di Alkitab ada juga cerita tentang seorang penabur. Adik-adik mau dengar ceritanya? Yuk, Kak Putri mau ceritakan, tapi Kak Putri mandi dulu ya, oke? Nah adik-adik, Kak Putri udah mandi nih, udah seger. Nah sekarang Kak Putri mau
lanjutkan ceritanya Kak Putri tentang penabur tadi ya adik-adik. Namun sebelumnya Kak Putri mau ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati kami dengan sukacita lewat setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan. Kami bersukacita karena Tuhan hadir dalam hati kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, persiapkan hati kami untuk dapat mengerti setiap firman-Nya disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Kak Putri mau lanjutin ceritanya ya. Ketika Kak Putri menabur benih cabai tadi adik-adik, Kak Putri teringat bahwa di Alkitab itu juga ada loh cerita tentang seorang penabur. Nah, cerita seorang penabur ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika Tuhan Yesus sedang duduk di pinggir danau, dan di situ banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus lagi adik-adik. Banyak orang yang datang untuk mendengarkan pengajarannya Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pun berdiri di atas sebuah kapal dan menceritakan tentang perumpamaan si penabur ini. Kalau di firman Tuhan dikatakan perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur ini? Tuhan Yesus inginkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan atau ketika kita mendengarkan pengajaran, kita punya sikap hati yang baik adik-adik. Nah, nanti Kak Putri ceritain dari awal ya. Kita mau buka dulu di Matius 13. Matius 13, adik-adik siapkan Alkitabnya. Ya. Cerita tentang perumpamaan seorang penabur ini ada di Matius 13 dari ayat 1 sampai yang ke-23. Tapi nanti adik-adik baca sendiri di rumah ya, nanti Kak Putri yang ceritakan. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus menceritakan ada seorang penabur. Suatu hari dia pergi keluar rumah untuk menabur benih adik-adik. Dan ketika dia menabur benih, berjalan sambil menabur benih, ternyata benih yang dia taburkan itu tidak hanya jatuh di tanah saja adik-adik, tapi jatuh di beberapa tempat. Yang pertama yaitu benih ini jatuh di pinggir jalan adik-adik. Adik-adik tahu kalau di pinggir jalan itu tanahnya sedikit ya, tanahnya tidak banyak, dan banyaknya itu aspal atau semen, sehingga tanaman ini tidak bertumbuh adik-adik. Dan ketika ada burung lewat, burung ini kan memakan biji-bijian. Nah, ketika melihat benih ini, burung-burung ini memakannya, sehingga benih ini tidak jadi tumbuh tapi dimakan sama burung. Waduh, gimana ya itu ya. Terus yang kedua, benih ini jatuh di tanah yang bebatuan adik-adik, bebatuan. Jadi tanahnya sedikit tapi banyak batunya. Nah, ketika benih ini jatuh ke tanah yang berbatuan, nah benih ini tuh tumbuhnya cepat karena tanahnya tipis, jadi tumbuhnya cepat. Tapi ketika keesokan harinya, ketika matahari terbit, dia jadi layu karena dia tidak berakar kuat di dalam tanah karena semuanya banyak batunya. Jadi ketika matahari bersinar, matahari panas, dia akhirnya menjadi layu dan mati. Nah, yang ketiga, benih ini itu jatuh di semak berduri adik-adik, di tengah semak-semak yang berduri. Di situ ketika semaknya itu semakin bertumbuh besar, akhirnya menghimpit biji atau benih itu tadi, sehingga menekan benih itu sampai mati sehingga tidak bertumbuh ya adik-adik. Dan yang keempat, biji ini jatuh di tanah yang subur. Nah, ketika biji atau benih ini jatuh di tanah yang subur, maka dia akan bertumbuh, berbuah, berakar kuat, dan menghasilkan buah yang banyak adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada banyak orang, murid-muridnya pun bertanya, Tuhan, apa maksudnya itu ya Tuhan? Kok Tuhan menceritakan perumpamaan itu, menceritakan cerita itu kepada banyak orang gitu. Nah, ketika itu Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, ketika kamu mendengarkan firman Tuhan, sehendaknya kamu mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan, supaya firman Tuhan itu
boleh berbuah dalam hati kita. Nah, akhirnya Tuhan Yesus ceritakan maksudnya dari perumpamaan itu, kenapa biji ini atau benih ini jatuh di tempat yang berbeda. Yang pertama tadi, yang adik-adik ingat gak? Yang pertama tadi jatuh di mana? Ayo ingat gak? Yang pertama tadi benar, jatuh di pinggir jalan, di tanah, di jalan raya, di jalan setapak ya adik-adik. Nah, di situ tadi dikatakan tanahnya tipis, nggak ada tanahnya, isinya aspal, semen, jadi benih ini tidak bertumbuh sama sekali. Akhirnya ada seekor burung dan memakannya. Nah, ini artinya apa yang pertama ini? Artinya benih yang jatuh di pinggir jalan ini, benih ini menggambarkan adalah tentang sebuah firman Tuhan yang disampaikan atau tentang sebuah pengajaran yang disampaikan. Nah, ketika benih ini ditaburkan di pinggir jalan atau firman Tuhan ini ditaburkan, maka hati orang tersebut yang mendengar itu adalah hati yang tidak mau menerima firman Tuhan atau tidak mau mengerti tentang firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan itu berlalu begitu saja, tidak ada gunanya dalam kehidupannya. Sama seperti benih ini, ketika benih jatuh di pinggir jalan, akhirnya dimakan sama burung, akhirnya tidak bertumbuh dan tidak berguna sama sekali. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan yang ditaburkan. Ketika tanah hati kita itu seperti jalanan yang tidak ada tanahnya, maka firman Tuhan atau pengajaran yang kita dengar itu tidak kita mengerti dan tidak sampai pada hati kita, tidak sampai pada pikiran kita, sehingga itu menjadi berlalu begitu saja dan tidak ada gunanya. Itu yang pertama, yaitu benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, yaitu benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Walaupun ada tanahnya, tapi tipis adik-adik. Ketika benihnya jatuh dan bisa tumbuh, tapi tidak bertahan lama karena tanahnya tipis, tidak berakar kuat, sehingga ketika matahari kena sinar matahari yang kuat, tumbuhan ini menjadi layu dan mati. Begitu juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika tanah hati kita seperti tanah yang berbatu ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita nerimanya dengan sukacita. Waduh, aku senang banget aku bisa mendengarkan firman Tuhan. Tetapi karena tanah hati kita tipis, banyak batunya, akhirnya ketika banyak cobaan yang datang, ketika ada hal-hal yang merintangi kita, ada godaan-godaan yang datang pada kehidupan kita, akhirnya kita menjadi jatuh di dalam dosa, menjadi tidak percaya kepada Tuhan, jadi melupakan firman Tuhan. Ketika dalam kehidupan adik-adik semua, mama seandainya dikasih tahu ini menyontek itu tidak baik gitu, adik-adik bener, oh iya aku nggak boleh nyontek. Ketika adik-adik punya memahami bahwa tidak boleh menyontek, ketika ada temannya yang menyontek, adik-adik jadi ikutan. Nah, itu adalah menandakan bahwa adik-adik punya tanah hati yang berbatu. Nah, itu tidak baik ya adik-adik. Dan yang ketiga, tanah hati yang seperti semak berduri, yaitu benih yang jatuh di semak berduri itu, ketika semak berdurinya itu bertumbuh besar, akhirnya benih itu menjadi dihimpit itu digencet, jadi nggak bertumbuh dan mati. Itu artinya ketika firman Tuhan ditaburkan ke tanah hati yang berduri, maka firman Tuhan itu tidak tertanam dalam hati kita dan membuat kita menjadi ketika firman Tuhan itu disampaikan dalam hati kita menerimanya, tapi kita jadi khawatir ketika ada kekhawatiran datang, ketika sakit penyakit datang, ketika saat kayak seperti ini, seperti kondisi seperti ini, ketika PPKM, ketika orang tidak bisa bekerja, ketika orang tidak bisa sekolah dengan sebagaimana biasanya, akhirnya kekhawatiran itu membuatnya menjadi nggak percaya sama Tuhan. Nah, banyak sekali
saat ini orang-orang yang seperti itu adik-adik, ketika mengalami kesusahan, ketika mengalami penderitaan, mereka merasa khawatir dan akhirnya tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Itu pun bukan tanah hati yang baik. Dan yang keempat yaitu tanah yang subur, benih yang jatuh ke tanah yang subur. Ini mengartikan apa? Bahwa firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang ditaburkan nyampe dalam hati kita sehingga kita ngerti firman Tuhan tersebut artinya apa, Tuhan ngomong apa sama kita lewat firman Tuhan. Seperti pagi hari ini Kak Putri cerita tentang ini, adik-adik bisa memahami tidak? Nah, ketika adik-adik bisa memahami, berarti tanah hati adik-adik adalah tanah hati yang subur, tanah hati yang baik. Sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, ketika benih firman Tuhan disampaikan, adik-adik dapat mengerti, terus bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik dan menghasilkan buah. Dikatakan, kita mau baca dulu di Matius 13 ayat yang 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada juga yang 30 kali lipat. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, adik-adik diharapkan, Tuhan inginkan supaya adik-adik memahaminya dan adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, sehingga adik-adik disebut berbuah karena menjadi berkat bagi banyak orang, terutama menjadi berkat untuk keluarga. Nah, salah satu keinginan Tuhan, salah satu hal yang disukai Tuhan adalah ketika anak-anaknya berbuah. Seperti kita buka ya sekali lagi di Yohanes 15. Yohanes 15, sudah adik-adik? Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yuk Kak Putri tunggu ya. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dikatakan, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, di sini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus itu menyukai anak-anak yang berbuah, anak-anak yang menjadi berkat, bukan anak-anak yang murtad tadi, terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik, atau menjadi anak-anak yang tidak memahami firman Tuhan, atau menjadi anak-anak yang selalu khawatir dengan keadaan di sekitar kita. Tuhan inginkan supaya kita memahami dalam segala kondisi kita, dalam segala keadaan kita, baik itu keadaan yang baik, menyenangkan, atau keadaan yang sedih, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai kehidupan kita, jadi kita nggak perlu khawatir. Nah, di sini Kak Putri ingin sampaikan kepada adik-adik bahwa kerinduan Tuhan Yesus adalah ingin adik-adik mempunyai tanah hati yang baik, tanah hati yang subur, bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga adik-adik berbuah. Berbuah itu artinya menjadi berkat buat orang lain. Dikatakan, wah, anak yang hebat, anak yang luar biasa, anak Tuhan yang luar biasa, anak Tuhan yang menjadi berkat. Nah, itulah kerinduan Tuhan Yesus, begitu juga kerinduan Kak Putri, supaya adik-adik semua menjadi berkat dimanapun adik-adik berada, khususnya terutama di keluarga adik-adik, menjadi berkat buat keluarga. Nah, demikian tadi firman Tuhan yang disampaikan. Kita belajar tentang perumpamaan seorang penabur tadi. Kita mau belajar menjadi ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati yang baik, kita buka hati kita, dan kita minta tolong sama Tuhan Yesus untuk memberikan hikmat kepada kita supaya kita dapat mengerti firman Tuhan. Makanya setiap kali kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak-kakak selalu mengajak adik-adik, ayo kita persiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan, supaya setiap firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita dan kehidupan kita boleh berbuah. Nah, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik, supaya semoga setiap firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat adik-adik boleh mengerti. Ya, kita mau akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Yuk kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi anak-anak yang memiliki tanah hati yang baik, tanah hati yang subur, supaya ketika firman Tuhan disampaikan, seketika setiap pengajaran yang disampaikan, kami boleh mengerti, kami boleh memahaminya, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, terutama untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya jadikan kami anak-anak Tuhan yang berbuah banyak, yang berbuah lebat, sehingga Tuhan disukakan atas setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini yang memberkati kami semua. Kami mau akhiri tutup firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik sudah memuji muliakan nama Tuhan dan sudah mendengarkan sabda firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Putri tadi. Gimana adik-adik, terberkati semuanya? Nah, tadi kakak-kakaknya juga sudah mengingatkan adik-adik untuk tetap apa? Ayo, untuk tetap menggunakan masker, tetap menjaga kesehatan, harus makan yang banyak, harus olahraga, harus cuci tangan yang teratur. Supaya apa? Supaya adik-adik tetap sehat semuanya. Nah, sekarang kita mau lihat video yang adik-adik kirimkan, video tentang tugas sekolah minggu lalu yang adik-adik kirimkan ke kakak-kakaknya ya. Yuk kita lihat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak tapi supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, Matius 18 ayat yang ke-14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tugas yang adik-adik kirimkan bagus-bagus semua loh. Adik-adik keren banget, adik-adik pintar banget buat menghafalkan ayatnya. Sekarang Kak Feni ada tugas lagi nih untuk adik-adik, yaitu memuji Tuhan dengan lagu kesukaan adik-adik. Adik-adik bisa nyanyi semua lagu yang adik-adik suka. Nanti adik-adik bisa videoin, adik-adik bisa minta tolong mama, papa, atau kakak adik-adik untuk rekamin adik-adik saat adik-adik memuji Tuhan. Setelah itu videonya dikirim ke nomor di bawah ini. Nah, untuk maksimal pengumpulannya hari Kamis ya, jangan sampai telat adik-adik. Terus untuk pengumumannya minggu depan kita masih ada sekolah minggu, masih online ya adik-adik, jam 9 pagi. Jangan sampai telat ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik harus tetap sehat, adik-adik harus tetap semangat, tetap ingat apa yang dikatakan kakak-kakaknya tadi untuk tetap menjaga kesehatan, untuk mencuci tangan, untuk makan yang banyak, untuk olahraga ya, supaya adik-adik tetap sehat semuanya. Nah, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.